Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nesti dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman singkat saya selama melaksanakan praktek kerja industri di PT Bank BRI Unit Muara Tabir, Jalan Trijaya Kencana. Saya melakukan praktek kerja industri di PT Bank BRI Unit Muara Tabir, Jalan Trijaya Kencana, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam masa prakerin saya, perusahaan tersebut masih dipimpin oleh Bapak Noveri Reska sebagai ketua unit. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menceritakan sedikit sejarah umum berdirinya Bank BRI. Sejarah umum perusahaan Bank Rakyat Indonesia Perseroan. Bank BRI Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bayi Arya Wirjamarja dengan nama De Purwokertose Hulpensperbank der Island Hoofder atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 6 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa penggang mempertahankan kemerdekaan, kemudian berdasarkan penetapan Presiden atau Pempres Nomor 9 Tahun 1965, BTKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Pempres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rual. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Impor dan Ekspor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia. Unit 2 Bidang Reguler dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1922, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1922 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1922, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilik BRI saat itu masih 100% tangan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2003, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank BRI atau Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Itulah tadi sejarah singkat PT Bank BRI. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman
saya selama magang di PT Bank BRI Unit Muara Tabir. Dalam melaksanakan prakerin, saya memperoleh pengalaman dan hal baru yang belum pernah saya dapatkan di sekolahan. Saya diajarkan oleh Dudi saya untuk cara memfotokopi, cara mengarsip, dan cara menerima persyaratan nasabah untuk melakukan simpanan pinjaman modal usaha dan mempelajari tugas-tugas pegawai dalam bank seperti customer service dan teller. Selain itu, saya juga diajarkan oleh Dudi saya untuk selalu menghargai waktu dan tepat waktu. Karena dalam bidang usaha, waktu adalah uang. Serta saya pun diajarkan untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab, karena itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Dan selalu diimbangi dengan usaha, berdoa, dan selalu belajar agar hasilnya maksimal. Itulah presentasi dari saya selama saya melakukan praktek kerja industri di PT Bank BRI Unit Muara Tabir. Jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.